Salam sejahtera bagi sahabat-sahabatku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya dalam channel YouTube ini. Kali ini saya akan melanjutkan renungan kita minggu lalu. Dan inilah unboxing Mazmur 91 bagian yang kedua. Saya tidak mengulas lagi apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Bagi sahabatku yang belum menontonnya, bisa cari di channel saya. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Perikop Mazmur 91 ini, walaupun berisi janji firman Tuhan tentang perlindungan, tapi sangat sedikit kalimat yang mengatakan untuk jangan takut. Aneh ya? Kita semua bisa ngecek dan memeriksa bahwa cuma ada satu kalimat di ayat yang kelima yang mengatakan jangan takut. Benar, coba aja cek di ayat yang kelima. Di situ tertera dengan jelas kalimat engkau tak usah takut. Udah, begitu aja. Setelah itu nggak ada lagi. Ayat yang kelima secara confidence meyakinkan kita untuk tidak usah takut kepada hal-hal yang ditakuti orang lain yang belum percaya Tuhan. Saya coba membayangkan seorang yang punya power begitu besar sedang berbicara kepada sahabatnya yang berdagang dan kemudian terancam. Let's say orang ini seorang panglima yang besar yang memiliki pasukan yang banyak. Ketika ia berbicara kepada temannya pedagang kecil ini, ia sedang tertekan karena ada beberapa orang yang memeras dia dan mengancam dia sehingga ia takut dan tidak mau berdagang di pasar karena ancaman pemeras ini. Panglima ini cukup berkata, "Sudah, kamu nggak usah takut, tenang aja, tetap berdagang aja seperti biasa." Wah, kalau ada orang yang bicara seperti itu ke kita, mantap ya. Tapi tahu nggak, sebenarnya kalimat itu bukan himbauan jangan takut, tapi sebuah perintah untuk jangan takut. Beda, himbauan dengan perintah. Kalau perintah itu harus ditaati. Nah, dengan cara yang sama, Tuhan memerintahkan kita dalam perikop Mazmur 91 untuk jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Makin lama makin kencang ya. Ya, nadanya makin tinggi, makin menyeramkan. Seorang bapak yang berjalan bersama seorang anaknya yang remaja datang ke rumah temannya yang di halaman rumahnya ada seekor anjing menyalak begitu menakutkan. Anak remaja ini takut sekali. Tapi sang bapak memerintahkan anaknya ini untuk tetap berjalan. Jangan takut, karena anjing itu sebenarnya sedang diikat. Dan lagi bapaknya itu ada di sampingnya. Kalimat jangan takut itu sampai kepada tingkat nada yang tertinggi, yaitu membentak. Kenapa membentak? Karena terkadang confidence atau kepercayaan dalam situasi yang mencekam perlu pemaksaan. Jadi kata kalimat jangan takut bisa diperlakukan dalam dua kondisi. Kondisi lembut seperti seorang panglima yang berkata kepada temannya, atau kondisi membentak seperti anak yang dibentak oleh ayahnya tadi. Banyak orang percaya yang memahami seperti pedagang kecil tadi. Ia percaya kepada panglima yang menyuruhnya tetap berjualan, tetapi ia tetap tidak mau berjualan karena takut. Dan juga ada seperti anak kecil yang dibentak bapaknya. Ia percaya bahwa bapaknya bisa melindungi, tapi tetap menutup matanya dan menolak nalar bahwa anjing itu dirantai dan bahwa bapaknya ada di sampingnya. Orang ini tetap tidak beranjak dan memilih untuk stres dan tertekan. Potensi maksimal mereka berhenti hanya karena takut. Padahal kalau Tuhan memerintahkan kita untuk melangkah, kita harus tetap melangkah meskipun takut. Sahabatku, takut adalah produk jiwa kita. Ia mendapat dorongan dari situasi dan keadaan sekitar. Waktu keadaan sekitar atau situasi kita nyaman dan aman pada derajat tertentu yang masih kita tolerir, kita tidak akan merasa takut. Tapi begitu keadaannya berubah sampai pada derajat yang tidak bisa kita tolerir, perasaan kita mulai mengikutinya. Awalnya yang timbul itu gundah gulana, lalu mulai datang resah, dan akhirnya kita benar-benar takut. Waduh, kalau begitu perasaan itu jahat ya? Enggak. Perasaan kita tidak jahat sama sekali, sahabatku. Cuma aja selama kita hidup di dunia ini,
kita memang masih di drive atau berusaha dikendalikan oleh berbagai situasi dan kondisi. Beberapa jenis ketakutan membuat kita untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, atau bahkan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, atau belajar lebih baik lagi, sehingga kita akhirnya terhindar dari hal-hal yang kita takutkan. Beberapa jenis ketakutan lain mengharuskan kita untuk mengabaikan begitu saja atau jangan dihiraukan. Karena kalau kita compare dengan firman Tuhan, ketakutan itu sama sekali tidak beralasan. Perasaan takut sebenarnya manusiawi, tapi ketika itu mulai melumpuhkan kita, itu menjadi masalah. Yang perlu kita lakukan adalah mengakuinya di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakuinya dengan jujur, Tuhan akan menolong kita. Ingat, musuh kita iblis tidak menginginkan kita mengakui ketakutan kita di hadapan Tuhan. Dia malah membujuk kita agar menyembunyikan ketakutan kita dan mengatakan bahwa suatu saat nanti kita bisa mengatasinya sendiri. Tapi sebenarnya dia berbohong. Kalau kita mengatasi dengan cara kita, itu artinya kita sedang mengandalkan diri sendiri. Roh Kudus adalah Allah yang memerdekakan kita dari belenggu ketakutan. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Baik sahabatku, demikian 3 hal penting dari unboxing Mazmur 91. Saya rangkum untuk kita semuanya sekali lagi. Yang pertama, perlindungan Tuhan bukan untuk mencobai Tuhan. Yang kedua, jadilah orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran di setiap waktu. Dan yang ketiga, lakukan perintah Tuhan meskipun takut. Karena kalau kita melakukan perintah Tuhan meskipun takut, lambat laun tapi pasti ketakutan itu akan sirna. Jadi jika engkau membaca Mazmur 91 tiap hari, bahkan 3 kali sehari atau bahkan mungkin menghafalnya, itu bagus saudaraku. Tapi pastikan 3 poin yang sama-sama kita renungkan ini engkau lakukan bersama dengan Roh Kudus. Karena sebenarnya Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, sudah memberikan kemenangan bagi kita, yaitu kemenangan dari rasa takut. Sampai bertemu kembali dengan saya di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, karena ke depan akan banyak unboxing lain yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu.